Halo Sobat Mido, kembali lagi di Kaisar Chit Chat. Hari ini saya ditemani oleh salah satu analis keimigrasian ahli pertama di kantor imigrasi Makassar pada bidang intelijen dan penindakan. Eh, yang dimana sudah banyak berlalu lalang di imigrasi Makassar. Perkenalkan, ini dia Mas Aga Dwi Mahendra. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Yudi. Gimana kabarnya Mas sekarang Mas? Halo Sobat Mido. Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan mengingat sekarang ini baru habis libur ya, Betul. habis Ramadan. Betul. Nah, gimana kemarin liburan Ramadannya? Alhamdulillah bisa mudik. Bisa mudik ya? Bisa mudik. Ya, alhamdulillah lancar semua ya mudiknya Mas ya. Nanti kita akan coba bahas mengenai fokus ke bidang intelijen dan penindakan ya untuk hari ini. Tapi saya ada sedikit pertanyaan sebelum masuk. Siap. Kan kemarin itu di musim-musim libur ini saya dapat satu case teman saya tuh hampir nggak jadi berangkat ke luar negeri. Aduh, kenapa tuh Mas? Dia kemarin kan rencananya mau liburan sekaligus Idul Fitran di Malaysia. Tapi selang beberapa hari sebelum dia berangkat dia itu sempat kehujanan, apalagi kan cuaca Makassar ini banyak hujan. Betul, betul. Hujan terus. Paspornya sempat rusak. Sampai banyak drama dan segala macam, akhirnya selesai, bisa diganti, tapi saya nggak tahu sih prosedurnya dia bagaimana kemarin karena saya nggak ngikutin. Dan boleh nggak dijelaskan sedikit bagaimana tuh prosedurnya jika terjadi case-case seperti itu? Baik, Sobat Mido, berkaitan dengan case temannya Mas Yudi ya. Jadi di sini saya akan membuat dua fokus, yaitu terkait dengan prosedur daripada paspor rusak atau hilang, di mana pertama kita perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu paspor merupakan dokumen dokumen negara ya. Jadi dia memuat identitas dari satu orang, di mana dokumen tersebut tentunya harus dijaga dan disimpan dengan baik. Adapun apabila terjadi case seperti itu, jangan panik. Apabila hilang, tentunya Mas Yudi atau Sobat Mido bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat ya, di wilayahnya untuk dibuatkan surat keterangan kehilangan ya. Kalau rusak, entah rusaknya itu seperti basah, terbakar, tercoret, ataupun terdapat bercak dalam hal penyimpanan pada saat itu, Ya. silahkan disimpan fisik paspornya, lalu datang ke kantor imigrasi ya Sobat Mido, juga langsung datang ke kantor imigrasi untuk dilakukan berita acara pemeriksaan ya. Setelah dilakukan berita acara pemeriksaan, tentunya nanti bisa langsung ditunggu dulu keputusannya apakah dapat dilanjut atau tidak. Setelah itu baru setelah ada keputusan baru bisa lanjut ke prosedur foto gitu. Jadi ini dalam ininya pengeluaran berita acara apa tadi Berita acara pemeriksaan bisa saja ditolak atau gimana? bisa dengan case seperti ini ya. Pernah ada suatu kejadian di mana kategori rusak ini Mas, sesuai aturan itu kan terdapat dua kategori ya. Ya. Yang pertama, rusak di sini itu kategorinya ada tiga. Pertama, rusak karena kelalaian yang disengaja. Yang kedua, rusak karena kelalaian yang disebabkan karena kekurang hati-hatian. Nah, yang ketiga karena bencana atau force major. Ya. Nah, dari ketiga ini beda juga penanganannya toh, karena ibaratnya BAP ini kan merupakan pemeriksaan untuk
kita ketahui bersama bahwa paspor tersebut memang rusak dikarenakan suatu kejadian atau sengaja dirusak karena hanya untuk menutupi suatu kasus atau tindak pidana. Karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa paspor tersebut bisa saja digunakan untuk suatu kasus atau suatu tindak pidana seperti itu. Terkait dari itu juga, apakah prosesnya ini BAP ini cepat atau gimana? Ya. Karena saya sering mendapati teman-teman di luar sana yang terdesak dalam proses punya masalah atau case seperti tadi, seperti saya kembali ke case teman saya kemarin, katanya agak ribet, nggak dipercepat gitu maksudnya. Sebenarnya dalam konsep pelayanan berita acara pemeriksaan sendiri, apabila yang bersangkutan secara jujur dan terang-terangan menceritakan dari kejadian kenapa paspornya hilang atau rusak, tentu kami sendiri akan tetap mempertimbangkan untuk diberikan kembali paspor tersebut, ya kan. Tapi kalau ada yang ditutup-tutupi atau misalkan dia memberikan keterangan tidak benar, ya tentunya hal tersebut akan menjadi pertimbangan kami apakah paspor tersebut tetap diberikan atau malah ditangguhkan, karena kami berhak melakukan penangguhan paspor yang paling minimal itu 6 bulan dan paling lama 2 tahun apabila yang bersangkutan terbukti memberikan keterangan tidak benar seperti itu, atau paspor tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya dengan ibaratnya tidak sesuai dengan tujuan pada saat dia bikin paspor tersebut seperti itu. Boleh ada case nggak untuk yang memang paspornya ini ditangguhkan atau gimana? Oh, ada case nggak? ya. Jadi paspor yang ditangguhkan sendiri pada saat yang bersangkutan melakukan penggantian karena hilang nih ya. Pernah ada suatu kejadian. Jadi orang tersebut mengaku paspornya hilang. Ya. Pada saat ditanya hilangnya di mana, yang bersangkutan dilupa dia menyimpan paspornya di mana, ya kan. Pada saat itu yang bersangkutan mengirimkan data paspor terakhirnya, ya kan. Betul. Terus kami tanya lagi, yang bersangkutan ingin melakukan penggantian paspor tersebut untuk kemana? Dia bilang untuk jalan-jalan ke Malaysia. Ya, pada saat itu di bidang intelijen dan penindakan tersendiri kami punya sistem ya, di mana kita bisa membaca data perlintasan dari teman-teman warga negara Indonesia. Nah, di situ kami cek nama yang bersangkutan, ternyata ada salah satu perlintasan yang janggal, di mana yang bersangkutan pada saat itu terbaca masuk, ya kan, tapi tidak terbaca keluar. Nah, jadi statusnya posisinya masih di luar negeri. Secara data. Secara data dia pernah keluar negeri. Pernah keluar negeri, tapi yang terbaca itu hanya pada saat masuk ke Indonesianya. Pada saat arrivalnya, tapi yang departurnya ya dia tidak terbaca. Jadi itu yang kami lakukan pendalaman, apakah yang bersangkutan pernah tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi, ya. Dan betul yang bersangkutan mengakui pada saat itu yang bersangkutan melewati jalur tikus. Namun sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya tentu hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Yang bersangkutan menyampaikan, ya kami tidak mengetahui apabila ada aturan tersebut. Jadi sesuai dengan keputusan dari pimpinan, kita menangguhkan paspor yang bersangkutan selama 2 tahun. Ya, hal tersebut yang bisa dilakukan pada saat berita acara pemeriksaan. Nah, yang kalau pemohonnya tidak kooperatif atau tidak memberikan keterangan tidak benar, ya tentu menjadi bahan pertimbangan, dan itulah yang menjadi pemicu ribet. Nah, ada ungkapan ribet kalau BAP itu. Padahal kalau kita jalan sesuai alur dan mekanisme yang benar, insya Allah cepat ya. Ya betul, pastilah kita melayani masyarakat ini kan dituntut untuk
efektif dan efisien dan cepat dalam hal waktu tuh. Gitu Sobat Mido. Jadi perlu diperhatikan kalau memang kita ingin prosedurnya cepat, usahakan ikuti alur dan mekanisme yang sudah ditetapkan di kantor imigrasi yang dianjurkan oleh petugas. Jadi kita bisa cepat dalam melakukan pengurusan paspor hilang atau rusak ini. Baik Pak, jadi untuk terkait dengan biaya, apakah dia sama dengan pembuatan paspor baru atau ada denda di luar itu? Baik Mas Yudi. Jadi buat sahabat Mido juga ya, informasi ini terkait dengan penggantian paspor rusak atau hilang ya. Jadi ada biaya beban terkait paspor rusak atau hilang. Yang untuk paspor rusak sendiri itu ada biaya beban yang harus dibayarkan pemohon, yaitu 500.000. Lalu untuk paspor hilang ada biaya yang harus dibayarkan pemohon sebesar 1 juta, dan hal tersebut di luar daripada biaya paspor ya. Jadi apabila melakukan penggantian paspor untuk kategori paspor rusak itu 500 ditambah 650.000 untuk yang 5 tahun atau 950 untuk 10 tahun. Begitupun juga dengan yang hilang, dendanya 1 juta ditambah 650 untuk paspor 5 tahun dan 950 untuk paspor 10 tahun gitu. Tapi untuk case yang seperti itu, kejadian tidak disengaja, entah kebakaran atau bencana alam, karena saya pernah baca juga katanya dia nggak ada biaya denda atau gimana tuh? Yang berkaitan dengan musibah ya, karena kebakaran atau banjir ya, jadi itu kan suatu kondisi yang disebabkan karena force majeure atau keadaan kahar. Ya tentunya hal tersebut benar. Kalau untuk paspor yang di paspor tersebut rusak atau hilang, dilakukan penggantian karena suatu keadaan kahar atau force majeure, itu betul 0 rupiah, dengan catatan ada berkas yang harus dilengkapi seperti surat keterangan dari kelurahan, adapun juga surat keterangan dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oh, itu sebagai acuan bahwa memang ini ya, bencana. Dan jangan lupa juga kalau waktu pada saat banjir atau kebakaran juga ada dokumentasi ya pada saat itu, atau berita-berita yang memuat dokumentasi tersebut di daerah tersebut pernah terjadi suatu kejadian, ya itu dilampirkan juga, nggak apa-apa. Hal tersebut tentunya untuk mendukung daripada statement bahwa paspor tersebut rusak atau hilang karena suatu keadaan ya, keadaan kahar ya atau force majeure seperti itu. Jadi Sobat Mido, sebenarnya semua ada jalannya, tapi baiknya kalau teman-teman Sobat Mido ini menyimpan dengan baik, menjaga paspornya dengan baik ya. Betul ya Mas ya. Itu kan saya lanjut topik lagi. Itu kan kalau dia WNI. Kalau kita berbicara WNA seperti case yang tadi, WNI yang keluar tapi tidak lewat jalur imigrasi, gimana kalau WNA yang masuk ke Indonesia tanpa jalur imigrasi? Tentu kalau berbicara dengan bidang intelijen dan penindakan, kita tidak hanya melakukan pengawasan terhadap permohonan paspor ya. Nah, lalu kita juga berkaitan dengan pengawasan warga negara asing ya. Tentunya flashback dulu ya Mas ya, berkaitan dengan kebijakan daripada imigrasi di Indonesia. Itu kita memiliki kebijakan keimigrasian yaitu selective policy. Ya, jadi orang asing yang bermanfaat ya, saja yang dapat diberikan izin masuk dan berada di wilayah Republik Indonesia. Jadi berkaitan dengan hal itu, tentunya perlu adanya pengawasan terhadap aktivitas daripada warga negara asing tersebut, ya kan? Karena untuk menjaga daripada ketertiban, keamanan. Karena berkaitan dengan
fungsi keimigrasian sendiri terdapat fungsi penegakan hukum dan keamanan negara. Jadi imigrasi memiliki fungsi untuk menjaga keamanan negara serta penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan warga negara asing tersebut. Kalau terkait dengan orang asing ini dapat soalan di Indonesia, entah dia melakukan kan ada beberapa jenis izin tinggal, ada beberapa jenis ini. Kalau dia jalan gak sesuai dengan izin tinggal dia, misalnya dia izin tinggalnya cuma untuk wisata, tapi ternyata dia datang ke sini mencari duit jualan kah atau apa dan segala macam. Jadi hal tersebut tentunya salah ya. Karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan dia beraktivitas tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Betul. Jadi hal tersebut tentunya melanggar daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana hal tersebut melanggar pada pasal 122 yaitu penyalahgunaan izin tinggal. Tentunya dari bidang intelijen dan penindakan sendiri akan melakukan pengawasan terhadap orang asing tersebut, yang bila mana terbukti ya orang asing tersebut akan dibawa ke kantor imigrasi untuk dilakukan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut ya. Apabila barang bukti tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan memang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggalnya, maka yang bersangkutan akan dilakukan tindakan administratif keimigrasian, atau ada juga yang kita sebut dengan tindakan penyidikan keimigrasian. Ya, itu gimana itu, Bang? Jadi kalau untuk tindakan administratif keimigrasian itu yang bersangkutan dilakukan deportasi. Ya, dan penangkalan. Jadi dia dicekal, ditangkal. Hal itu merupakan bentuk tindakan dari Indonesia sendiri karena sudah melanggar daripada aturan di Indonesia ya. Jadi Jadi ditangkal sendiri itu kalau orang awam itu mengertinya di blacklist. Oh, di blacklist. Iya, jadi nggak bisa masuk ke bisa Indonesia. masuk lagi ke Indonesia. Iya, betul. Jadi kalau untuk TAK seperti itu. Nah, selain itu ada juga tindakan penyidikan keimigrasian itu, di mana orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran, hal tersebut akan dilakukan penyidikan sesuai dengan aturan dan tata cara penyidikan yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut berkaitan dengan unsur pidana berupa kurungan ataupun pidana berupa denda, seperti itu. Oh, jadi imigrasi sendiri ada kurungan juga? Tentu ada sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Saya kiranya kalau dia bermasalah ya pulangin aja lah ke negara dia. Bisa, jadi kan tadi sudah saya jelaskan karena ada dua tindakan yang dapat dilakukan oleh imigrasi ya. Dari segi aturan memang WNA itu ada beberapa anjuran-anjuran yang nggak boleh dilakuin ya di Indonesia. Jadi ada batasan-batasan tersendiri. Ya. Nah, jikalau gimana ya? Jikalau si orang ini melakukan tindakan-tindakan tersebut, apakah memang termonitor oleh imigrasi? Ya. Kan ada banyak yang berkeliaran di luar sana. Belum tentu kita tahu semua di sini ada si A, si B, si C. Itu apakah termonitor atau gimana? Jadi berkaitan dengan hal tersebut ya, karena kita banyaklah case terkait orang asing di Indonesia ya Mas ya, betul ya. Selain penyalahgunaan izin tinggal, tentu yang teman-teman Mido pasti pernah dengar, orang asing banyak yang tinggal melebihi daripada masa izin tinggalnya atau biasa yang kita sebut dengan overstay. Iya betul. Ya, jadi overstay itu dia tinggal melebihi dari masa izin tinggalnya, dan hal tersebut juga merupakan tindakan melawan hukum sesuai undang-undang ya, karena berkaca dari situ ada yang case-nya kalau di sini ya Mas ya, kalau di Makassar nih itu ada yang pernah
ratusan hari, karena yang teman-teman Mido tahu, dalam satu hari overstay saja orang asing itu berhak membayar 1 juta per harinya. Nah, tinggal dikalikan saja berapa lama dia overstay gitu. Oh, apa kalau case-nya dia pas habis masa tinggalnya bisa melapor lagi ke imigrasi untuk perpanjangan atau gimana? Jadi sebenarnya sebelum masa izin tinggalnya habis, Ah, orang asing tersebut harus sudah lapor ke imigrasi setempat untuk dilakukan perpanjangan izin tinggalnya. Gitu. Jadi kalau dia tidak melapor dan pada saat overstay baru melapor, ya tentunya dia tetap harus membayar biaya 1 hari overstay tersebut, yaitu 1 juta, ya kan? Karena sesuai dengan aturan ya, pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Ya. jadi orang asing atau warga negara asing yang overstay di bawah 30 hari, dia akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa membayar biaya beban. Kalau orang asing tersebut sanggup membayar biaya beban tersebut, maka orang asing tersebut dapat melakukan pembayaran ke kas negara, dan orang asing tersebut juga dapat langsung melakukan perpanjangan izin tinggalnya. Namun apabila orang asing tersebut tidak bisa membayar biaya beban, ya kan? Orang asing tersebut tidak bisa membayar biaya beban, maka dapat dilakukan deportasi dan penangkalan. Gitu. Jadi orang asing tersebut kalau nggak bisa bayar biaya beban ya Iya, harus karena kan lumayan besar itu, lumayan Iya, besar per betul. harinya. Betul. Jadi Sobat Mido perlu pahami ya, persoalan-persoalan WNI dan WNA itu perihal intelijen dan penindakan itu seperti yang dijelaskan tadi Mas Aga. Ada segmen sedikit tentang ini. Ada beberapa Sobat Mido yang mengirimkan pertanyaan ke kita, nitip pertanyaan lah ceritanya ya. Saya kasih 2 ya Mas ya. Oh iya. Boleh Ini nih. buat sobat Mido. Ini terkait tadi pembahasan kita yang pertama soal paspor hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau paspor hilang, apakah bisa bikin baru melalui sistem percepatan paspor? Terima kasih. Oh, jadi dia maksudnya gimana nih kalau paspor saya hilang, saya mau cepat, saya lakukan percepatan aja. Oke. Ah, ah. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bersama, kalau untuk biaya percepatan yang 1 hari jadi itu sobat Mido tidak bisa. Karena untuk paspor hilang sendiri tentunya akan dilakukan BAP, dan untuk BAP sendiri itu kan ada beberapa perihal yang harus diperiksa dan dilengkapi berkasnya dan alasannya kenapa bisa hilang paspornya sobat Mido ya. Jadi tentu hal itu tidak bisa dilakukan langsung melalui proses percepatan, karena kita harus menunggu keputusan dari pimpinan terkait dengan keputusan paspor hilang tersebut. Apabila sudah ada keputusannya, baru setelah itu sobat Mido baru bisa melakukan penggantian paspor tersebut, dan tidak bisa dilakukan proses percepatan, karena pelayanan percepatan sendiri itu kan 1 hari jadi itu. Iya. Nah, itu hanya bisa dilakukan untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang ada Habis masa berlaku habis masa berlaku, tentunya harus ada fisik buku buku paspornya fisik, ya. iya. Fisik buku paspornya. Jadi kalau paspor hilang atau rusak nggak bisa. Oh iya, karena iya betul, masuk logik sih, karena case-nya pasti diselesain dulu. Betul. Kenapa dia hilang, dan itu Betul. kan pasti prosesnya beda-beda ya. Betul. Bisa berhari-hari, bisa cepat, bisa lama, Iya, tergantung ininya kan, tergantung Betul. case-nya. Betul, Mas. Oke, pertanyaan kedua, terkait deportasi. Pulangnya siapa yang bayarin? Kedutaan mereka atau APBN? Boleh dijawab, Mas? Oke. Berkaitan dengan deportasi, yang perlu sahabat Mido ketahui, untuk deportasi sendiri tentunya segala biaya yang timbul akibat deportasi dari warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian itu dibebankan kepada orang asing itu sendiri. Yang kedua, apabila orang asing itu tidak bisa menanggung segala biaya akibat deportasi tersebut, baik itu tiket kendaraan ke bandara atau pesawat, ya kan,
Eh, karena pada dasarnya kan untuk deportasi tentunya dia harus terbang ke negara Iya, betul. asalnya ya. Itu kan perlu Nah, biaya juga. iya perlu biaya. Nah, itu bisa dibebankan kepada penjaminnya yang selama berada di Indonesia, tentu orang asing tersebut memiliki penjamin, ya kan? Apabila penjaminnya juga nggak bisa, Iya, nggak bisa nah bayar. nggak bisa Gimana, biaya itu, nah kita tentunya akan berkoordinasi langsung dengan perwakilan negaranya untuk bersolusi daripada deportasi tersebut. Tidak ada biaya dari Indonesia sendiri yang dikeluarkan untuk menanggung deportasi warga negara asing ya. Jadi itu semua dibebankan kepada warga negara asing tersebut. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari si Muhammad Muh 2111. Iya, mungkin Ya, si Mu mungkin khawatir Sobat ya. Mindo, ya Sobat Mindo Khawatir ini khawatir APBN-nya nih. dipakai Biaya kita buat dipakai nih. iya, buat biayain orang asing pulang. Iya. Jadi sobat Mido nggak usah khawatir ya. Sangat jelas. Mungkin itu saja untuk hari ini, Mas. Kasih atas kesempatan hari ini, Mas Aga bisa meluangkan waktu, dan terima kasih juga atas penjelasannya terkait bidang intelijen dan penindakan, khususnya WNA yang masuk ke Indonesia dan paspor yang bermasalah bagi WNI. Ya, Oke. sama-sama Mas Yudi. Mungkin itu untuk hari ini Sobat Mido. Mungkin kalau jika ada pertanyaan dan saran atau apapun itu silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti kalau kita memang punya waktu dan kesempatan lagi di episode selanjutnya, pasti kami akan bahas. Terima kasih Sobat Mido, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai Bye-bye. jumpa. Oh.